Suamiku pewaris utama. Bab 164. Kedatangan tamu. Bawa 1000 petarung, dan 150 master metafisika ke sana. Cari dan temukan Miyazawa juga anak buahnya itu, serta amankan apa saja yang berhubungan dengan organisasi kita. Ucap Merte dengan perintah tegasnya. 3 hari kemudian, lebih dari 1150 orang datang ke lokasi pertarungan. Mereka dilengkapi dengan alat-alat canggih berupa radar, GPS, alat pendeteksi benda dan alat-alat canggih lainnya. Kedatangan mereka juga diikuti oleh 150 master metafisika, yang memang didatangkan dari markas pusat organisasi mafia tersebut. Di tempat asalnya, mereka adalah orang-orang yang bertalenta tinggi, dengan berbagai macam kemampuan. Ada yang ahli membuat formasi. Ada yang jago membuat ilusi, dan ada juga yang ahli dalam masalah sihir. Bahkan beberapa di antara mereka, menguasai berbagai macam elemen. Baik elemen tanah, air, udara, api, logam, kayu dan lain sebagainya. Dengan bermacam-macam kemampuannya itu, mereka berusaha mencari dan menemukan Miyazawa, berikut markas dan orang-orangnya. Tapi sekeras apapun mereka berusaha, nasib mereka tetap sama, seperti 6 orang kurir, yang pernah datang ke tempat itu sebelumnya. Orang-orang yang diutus oleh penguasa mereka pun tidak bisa menemukan letak markas Miyazawa, apalagi menemukan para penghuninya. Namun mereka tidak mau menyerah hanya karena itu. Mereka terus saja mencari di merata tempat, dan pekerjaan itu mereka lakukan hampir mendekati 7 jam setiap harinya. Tapi usaha tersebut belum juga membuahkan hasil. Berbagai macam cara mereka gunakan, termasuk menggunakan bom, senjata otomatis dan menggunakan kemampuan elemen tanah, air, kayu dan logam. Tapi markas yang mereka cari, tidak bisa ditemukan juga. Akhirnya mereka harus menyerah pada keadaan, dan harus kembali dengan tangan kosong. Aneh. Kenapa orang sebanyak ini, tidak bisa menemukan keberadaan Miyazawa, bahkan markasnya saja tidak bisa dideteksi. Kekuatan apa yang digunakan oleh musuh Miyazawa, sampai kita tidak bisa menemukan keberadaan mereka? Siapa sebenarnya orang yang sudah dia singgung itu? Apakah benar kekuatannya sangat menakutkan? Mungkinkah kekuatan orang tersebut melebihi kekuatan Tuan Muda? Kalaupun benar, lalu siapa dia dan di mana tempat tinggalnya? Ucap salah seorang ketua dalam kelompok tersebut, bertanya pada teman-temannya. Mendapat pertanyaan yang bertubi-tubi seperti itu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjawabnya, termasuk wakil ketua dalam kelompok tersebut. Masing-masing orang tenggelam dalam pikirannya sendiri-sendiri, karena mereka tidak habis pikir, bagaimana ilmu yang sangat dibanggakan oleh mereka selama ini, tidak mampu menemukan, bahkan mendeteksi keberadaan Miyazawa dan orang-orangnya yang berjumlah banyak itu. Akhirnya pertanyaan dari ketua mereka lewat begitu saja, dan hilang ditiup angin, seiring hilangnya semangat mereka dalam pencarian. Keesokan harinya, kelompok besar tersebut memutuskan untuk kembali ke negara asal, dan melaporkan hasil pencarian mereka selama kurang lebih 1 minggu di tempat itu. Tapi sebelum mereka beranjak pergi, datang 2 buah truk besar penuh dengan muatan. Sepertinya orang-orang yang ada di dalam truk tersebut, adalah orang-orang yang datang 1 minggu yang lalu itu. Begitu para penumpangnya turun, mereka langsung ditodong dengan senjata tajam dan senjata api. Tapi setelah dijelaskan siapa mereka, barulah orang-orang tersebut mengendorkan kewaspadaannya. Katakan siapa kalian, dan kenapa kalian datang ke sini? Tanya ketua kelompok tersebut dengan ekspresi garang. Saya Hayato, dan ini anak buah saya. Kami adalah kurir yang selalu membawakan kebutuhan pokok bagi kelompok Tuan Miyazawa. Tapi sudah 9 hari ini, keberadaan Tuan Miyazawa tidak bisa kami temukan.
Apakah tuan-tuan datang ke sini karena ingin mencari mereka juga? Jawab Yamato berterus terang. Ya benar sekali. Kami mendapat informasi dari rekan sendiri, yang mengabarkan bahwa kelompok Miyazawa dan markasnya, tidak bisa ditemukan di jaringan data organisasi. Atas informasi tersebut, kami diperintahkan untuk datang ke sini, dan ternyata apa yang dikatakan oleh rekan kami itu benar adanya. Oleh karena itu, mumpung kalian sudah ada di sini, bisakah kalian menceritakan bagaimana kronologi kejadiannya, sehingga tempat ini berubah menjadi hutan? Tanya Daehyun ingin tahu. Tidak banyak yang kami tahu Tuan. Setiap minggu sekali, kami selalu datang kemari dan mengantarkan barang-barang pesanan seperti saat ini. Biasanya kalau kami datang, mereka segera keluar dan mengambil barang-barangnya. Tapi 9 hari yang lalu, ketika kami datang, tempat yang biasanya kami datangi hilang, dan berubah menjadi seperti ini. Jawab Yamato berterus terang. Lalu apakah kalian tidak berusaha mencari keberadaan Tuan Miyazawa dan anak buahnya itu? Tanya Baehyun terkesan tidak puas. Sudah seharian kami mencari, bahkan memutari tempat ini. Namun keberadaan mereka tidak bisa ditemukan juga. Yang kami herankan, kenapa tempat yang biasanya berupa tanah lapang, bukit batu, gua dan lain-lain, bisa berubah menjadi hutan belantara. Dan bentuk materialnya nyata. Bukan sihir atau sejenisnya. Kami pernah mencoba untuk membakar hutan ini, tapi anehnya, tidak ada daun yang bisa terbakar. Kalaupun bisa cuma daun bersangkutan yang terbakar. Jadi kami memutuskan untuk mengakhiri pencarian, dan kembali nanti. Hari inilah kami datang dan bertemu tuan-tuan di sini. Jawab Yamato apa adanya, tapi panjang sekali jawabannya. Ternyata begitu. Tapi jawabanmu masih belum bisa memecahkan misteri ini. Kami mau jawaban pasti. Reaksi Baehyun kecewa. Kemudian meminta pada bawahannya, untuk memeriksa sekali lagi tempat itu. Tapi lagi-lagi mereka harus menelan pil pahit. Tidak bisa juga menemukan keberadaan Miyazawa, orang-orangnya termasuk markas besarnya itu. Akhirnya dengan perasaan kecewa, Baehyun terpaksa memerintahkan pada bawahannya untuk kembali ke tempat asalnya, dan akan datang lagi suatu hari nanti. Setengah tahun kemudian, tepatnya di kota kecil Argomulyo, Dragon dan orang-orangnya masih berada di kota kecil tersebut, dan terus menekuni perannya sebagai ketua muda, serta guru pembimbing tidak langsung, para ribuan murid-murid perguruan. Setiap harinya dia terus belajar dan belajar. Bukan hanya belajar ilmu kanuragan, ilmu kesaktian dan ilmu-ilmu lainnya. Dia juga belajar ilmu dunia seperti kebanyakan anak seusianya. Sekarang umurnya sudah genap 11 tahun, 1 bulan dan sudah berada di jenjang kelas 5 sekolah dasar, atau kelas 5 sekolah keagamaan. Tiap hari dia tekun belajar, dari ilmu dunia sampai ilmu agama, dan tidak pernah menemui hambatan, disebabkan otaknya yang encer dan pengetahuannya yang sangat luas. Bahkan jika boleh berkata jujur, kemampuannya itu di atas guru-guru yang mengajarnya. Hal demikian itu bisa terjadi, karena keistimewaan ilmu warisan dari leluhurnya, yaitu ilmu tertinggi wahyu takwa. Tapi karena sistem dan kebijakan yang sudah diatur, maka mau tidak mau Dragon tetap harus belajar juga sesuai aturan. Tapi sekarang dia sudah dipindahkan ke kelas 6, dan sebentar lagi akan melaksanakan ujian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Siswa-siswa tempat dia menuntut ilmu itu, tidak ada yang berani berurusan dengannya, karena mereka tahu siapa Dragon itu sebenarnya. Guru-gurunya pun demikian. Mereka menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia pendidikan. Tidak pernah timbul permasalahan. Semua berjalan seperti yang diharapkan.
Walau ada juga masalah yang dibuat oleh teman-teman satu kelasnya, tapi mudah diselesaikan oleh pimpinan sekolah tersebut. Mereka tidak berani berlaku sewenang-wenang, karena sekolah berikut tempatnya dimiliki serta dibangun oleh ayah dari Dragon, dan mereka semua bekerja padanya. Jadi sepanjang hari mereka tetap menjaga, agar tidak bersinggungan dengan pemilik sekolah juga perguruan tersebut. Dan untungnya hal itu tidak pernah terjadi, karena Dragon merupakan sosok anak yang santun. Walau dia sangat dihormati di tempat itu, tapi hal tersebut tidak lantas membuatnya bersikap sombong dan mau menang sendiri. Dia tetap low profile. Suka menolong dan santun dalam bertutur kata, kecuali pada pihak musuh. Sikapnya yang seperti itu, membuatnya disenangi serta dikagumi di perguruan juga di sekolah tersebut. Banyak anak-anak seusianya yang dibantu olehnya terutama dalam masalah keuangan, begitu juga pada guru-gurunya. Pokoknya Dragon merupakan sosok panutan di tempat itu hingga terkenal di mana-mana. Tapi sekali lagi, pujian, sanjungan dan rasa kagum orang-orang, tidak lantas membuatnya merasa lebih dari orang lain. Dia tetap bersikap rendah hati dan suka menolong pada sesama, serta tetap rajin belajar seperti saat ini. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Dragon masih juga belajar memahami hakikat dari ilmu yang diwarisinya tersebut. Mencari rahasia besar apa yang ada di dalam ilmu itu. Tapi sampai pukul 11 malam, dia belum juga bisa memecahkan rahasia yang tersembunyi dalam ilmu itu. Akhirnya dia menyerah juga pada keadaan dan memutuskan untuk tidur lebih awal, walau 1 minggu ke depannya dia masih libur. Keesokan harinya masih berada di tempat yang sama. Leon datang dengan tergesa-gesa dan begitu sampai di hadapan Dragon, dia segera melaporkan apa yang ingin disampaikannya. Maaf Tuan Muda. Di luar gerbang perguruan, ada 7 orang tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Mereka mengatakan datang dari luar daerah, dan ingin bertemu dengan Tuan Muda. Ucap Leon apa adanya. Sebentar aku lihat dulu siapa mereka Paman. Jawab Dragon cukup berwibawa. Kemudian mengedarkan aura kesadarannya pada orang-orang yang sedang menunggu di luar gerbang, yang penjagaannya sangat ketat sekali. Dalam pandangan mata saktinya, Dragon bisa melihat bahwa orang-orang itu berasal dari wilayah timur negara ini, dan mereka datang karena ingin meminta bantuan pada Dragon. Ternyata mereka datang karena di daerah mereka sering terjadi perampokan, yang diselingi dengan hal-hal mistis. Dan menurut ramalan cenayang desa tempat mereka tinggal itu, hanya seorang Dragon yang bisa mengatasinya. Mereka pernah juga meminta bantuan pada pihak berwajib, tapi belum mampu juga mengatasi hal-hal mistis itu, karena masalah tersebut berada di luar jangkauan nalar mereka. Setelah mempelajari niat kedatangan calon tamunya itu, Dragon segera berkata, "Jemput mereka dan suruh mereka masuk," ujarnya. 5 menit kemudian, rombongan orang-orang yang ingin bertemu dengan Dragon, sekarang sudah berada di depannya, dan sedang berbincang serius dengan Dragon. Setelah 20 menit, ketua rombongan tersebut sudah menyelesaikan laporannya dengan berkata, "Begitulah yang sebenarnya terjadi Tuan. Kami harap Tuan Muda mau membantu kami untuk memberantas kejahatan mereka," ucap Abarua, ketua kelompok tersebut penuh harap. Lalu terduduk diam, sambil menunggu jawaban dari Dragon dengan harap-harap cemas. Namun Dragon yang mendengar cerita tersebut hanya diam saja. Tidak bereaksi, bahkan terlihat sedang memejamkan mata, dan duduk diam di atas kursi kebesarannya. Tapi walau demikian, dalam hati dan pikirannya, Dragon sedang mempertimbangkan permohonan dari tamu-tamunya tersebut, apakah harus menerima atau menolaknya. Dan tak lama kemudian, dia pun berkata, "Coba Paman katakan dengan jelas. Bantuan seperti apa yang ingin Paman dapatkan dari kami?" Ucapnya penuh wibawa.
Kami ingin Tuan Muda datang ke tempat kami, dan menolong warga yang nyawanya sekarang sedang terancam. Hanya Tuan Muda satu-satunya harapan kami, yang bisa memecahkan misteri hilangnya para penduduk desa. Jawab Abarua penuh harap. Kemudian bercerita kembali tentang masalah tersebut, dan menambahkan banyak sekali keterangan, walau masih ada yang belum dikatakannya semua. Walaupun Dragon sudah tahu maksud kedatangan mereka, tapi dia tetap bersikap rendah hati, dan dengan tekun mendengarkan cerita dari Abarua tersebut. Sebagai tuan rumah yang baik, Dragon mempersilahkan mereka untuk berbicara, dan tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Dia ingin apa yang ada di dalam hati, disampaikan dengan gamblang, agar permasalahannya menjadi jelas. Setelah apa yang ingin disampaikan oleh mereka telah diutarakan, Dragon segera meresponnya dengan berkata, berapa orang yang hilang atau mati dalam aksi mereka itu? Apakah ciri-ciri kematiannya sama seperti yang terjadi di desa lain? Tanya Dragon ingin tahu. Benar Tuan Muda. Semua orang yang mati, ada bekas gigitan di leher, bahkan ada yang jantung serta hatinya hilang. Bukan hanya itu saja. Seluruh organ penting di tubuh mereka, semuanya telah mereka ambil. 3 hari yang lalu, ada 13 orang yang mati, dan 17 orang hilang dari 2 desa. Yang anehnya, mereka yang hilang itu semuanya balita, antara 1 sampai 5 tahun. Dan sekarang kasus tersebut sedang ditangani oleh pihak berwajib. Tapi sampai saat ini, pelaku penculikan dan pembunuhan belum juga ditangkap. Oleh karena itu kami datang ke sini, karena ingin mendapatkan bantuan dari Tuan Muda. Jawab Abarua berterus terang. Namun kalimatnya banyak dan panjang sekali. Baiklah Paman Aba. Kami akan memberi bantuan pada Anda juga warga desa itu. Sekarang pulanglah. Dan katakan pada warga desamu, bahwa kami akan datang membantu. Ucap Dragon tegas, dengan aura yang cukup mengintimidasi. Baik Tuan Muda. Jawab ketujuh orang itu gugup dan serempak. Kemudian meminta izin untuk kembali ke daerah asalnya. Namun tiba-tiba, Dragon teringat, bahwa mereka datang dari jauh, dan kemungkinan pesawat atau kapal yang mereka tumpangi, jadwal keberangkatannya bukan hari ini. Dengan cepat dia mencegah, agar rombongan tamu yang menghadapnya berbalik arah dengan berkata, tunggu sebentar Paman Aba. Jika berkenan, silakan tinggal di sini barang 1 atau 2 hari. Nanti kita akan berangkat ke desamu bersama-sama. Ucap Dragon menawarkan jasa. Mohon maaf Tuan Muda. Kami tidak mau menyusahkan Anda. Jawab Abarua tidak enak hati. Anda tenang saja Pak Aba. Pemimpin muda kami adalah orang yang baik hati. Kalau dia sudah mengatakan tinggal jangan berani untuk menolaknya. Ucap Gentala tegas, yang saat itu hadir mendampingi pemimpin mudanya tersebut. Kalau begitu kami tidak berani menolaknya ketua. Jawab Abarua tidak enak hati. Baiklah. Silakan Anda semua istirahat, di ruang yang sudah kami siapkan. Sambung Dragon tanah dan tulus. Terima kasih Tuan Muda. Jawab mereka serempak kembali. Tak lama kemudian, 7 orang tamu itu sudah tidak ada lagi di aula pertemuan. Sekarang mereka sudah berada di kamarnya masing-masing. Sepeninggal mereka, Dragon mengajak senior-seniornya serta murid-murid utama perguruan, untuk membahas permasalahan tamu-tamunya tadi. Dia tidak mau mengambil keputusan sendiri, karena nantinya mereka juga yang akan dilibatkan. Oleh karena itu, sengaja dia membicarakan permasalahan itu bersama-sama, hingga tercapai kata sepakat, bahwa mereka akan membantu Abarua dan penduduk desa tersebut, dari gangguan penjahat yang sangat meresahkan itu. Keesokan harinya, atau tepatnya pukul 4 sore, atau pukul 6 menjelang malam waktu setempat,
Dragon dan 200 orang-orangnya, termasuk Abarua serta 6 orang temannya, sudah berangkat ke desa Mamuju, dan sampai dengan selamat ke tempat tujuan. Kedatangan mereka sudah ditunggu oleh penduduk desa, walau mereka bingung dengan cara bagaimana dan dengan apa mereka pergi ke desa tersebut. Tapi karena sudah diberitahu oleh Abarua, bahwa mereka akan sampai jam 6 sore atau menjelang malam, maka mereka harus menunggu rombongan itu, agar tidak dikatakan orang yang tidak pandai membalas budi. Seperti biasa, Dragon pergi ke desa itu, dengan menggunakan ilmu wahyu takwa. Kali ini dia mengerahkan level 21, karena orang yang dia bawa cukup banyak. Kedatangan mereka yang sangat luar biasa itu, tentu saja membuat seluruh penduduk desa menjadi kebingungan serta takjub. Mana ada orang yang bepergian dengan menggunakan cara seperti itu? Baru kali ini mereka melihat dan menyaksikan, bahwa hal tersebut memang terjadi di depan mata mereka. Jangankan para penduduk desa, Abarua dan 6 temannya saja, juga tidak mengetahui ilmu apa yang digunakan oleh Dragon untuk pergi ke desa itu, dan mereka jelas sungkan untuk menanyakannya. Namun karena tidak mau berlama-lama dalam keterkejutan serta ketakjubannya mereka, kepala desa yang bernama Noboa segera berkata, "Mari masuk ke balai peristirahatan Tuan Muda juga rombongan. Maaf jika sambutan kami kurang baik." Ucap Noboa berusaha bersikap ramah. "Terima kasih Penatua," jawab Dragon juga ramah. Kemudian berjalan beriringan dengan kepala desa menuju balai peristirahatan. Karena sudah diberitahu oleh Abarua sebelumnya, Dragon tidak banyak bertanya lagi tentang masalah yang dihadapi oleh penduduk desa. Dia lebih fokus pada rencana menemukan serta menangkap para pembuat rusuh itu. Diperkirakan mereka akan menyambangi desa tersebut pada tengah malam nanti, karena Dragon sudah bisa merasakan akan hal itu. Persiapkan diri kalian, karena musuh yang akan datang ke sini berjumlah banyak. Mereka dipersenjatai dengan beberapa senjata otomatis. Agar tidak ada jatuh korban, perintahkan seluruh penduduk desa untuk mengungsi di sini, dan bawa benda-benda berharga saja. Di tiap-tiap simpang, akan dijaga oleh 20-25 orang termasuk para pemuda desa. Tangkap serta interogasi, siapa saja yang mencoba untuk masuk selain penduduk desa. Tapi jika penduduk desa itu bersikap mencurigakan, tangkap dan bawa dia kemari. Khusus untuk orang yang sedang kita cari, tangkap mereka hidup-hidup. Tapi jika terpaksa juga, apa boleh buat? Sekarang bergeraklah, dan kerjakan tugas kalian masing-masing. Ucap Dragon memberi perintah. Siap laksanakan Tuan Muda. Jawab 200 pengawalnya, serta 150 penduduk desa bersemangat sekali. Kemudian berpencar dan menuju kelompoknya masing-masing, untuk menuju titik-titik penjagaan, seperti yang sudah ditunjukkan pada mereka beberapa jam sebelumnya. Khusus untuk Dragon, walau usianya baru menginjak 11 tahun lebih, tapi sikap dewasanya sudah kental terasa. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa yang menggambarkan bukan anak-anak lagi, tapi bahasa orang dewasa. Sikapnya tegas ketika memberi perintah, dan lembut ketika sedang bercengkerama. Dalam situasi serius seperti ini, Dragon tidak mau bersikap main-main. Baginya segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan penuh perhitungan, agar tidak timbul kerugian ke depannya. Sama seperti malam ini, dia mengatur sebuah strategi, untuk menjebak orang-orang yang selalu meresahkan penduduk desa tersebut. Tak lupa pula dia memasang formasi ilusi, agar orang-orang yang akan datang ke desa itu menjadi kebingungan, dan mereka mengira, bahwa tempat yang akan mereka tuju itu aman-aman saja. Bukan hanya itu saja, Dragon juga memasang formasi pelindung, agar energi jahat yang digambarkan selalu muncul saat terjadi kejahatan tersebut, tidak bisa memasuki desa.
Dan tepat seperti yang diperkirakan, sekitar pukul 11 malam, terlihat ratusan orang mengendap-endap memasuki desa dari segala arah, dan ada juga yang datang dari arah selatan, di mana tempat itu merupakan hutan lebat, yang jarang sekali dimasuki oleh penduduk desa, karena di dalamnya banyak terdapat binatang buas. Diperkirakan jumlah mereka ada sekitar 300 orang. Entah apa maksud mereka menyatroni dua desa tersebut. Mungkin mereka itu perompak, atau satu sindikat spesialis, yang beraksi di desa-desa terpencil, agar mudah melarikan diri jika ada petugas jaga. Setelah mereka masuk ke desa itu, mereka merasa kebingungan, karena tempat yang hendak mereka tuju, tidak terlihat di depan mata. Tapi malah berubah menjadi sebuah padang rumput yang sangat luas. Melihat itu, ketua kelompok tersebut berkata, "Benarkah ini desa yang ingin kita tuju? Tapi kenapa keadaannya berubah seperti ini? Mana rumah serta penduduk desa, yang biasanya akan lari ketakutan ketika kita datang?" Ucap Haraga, ketua kelompok penjahat itu kebingungan. Bersambung.